Nah, memang sih ketika Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka membuat posko pengaduan lapor Mas Wapres, menurut saya sih itu sangat keren sekali ya. Dan kalau saya pikir-pikir juga, itu juga bukan ide terbaru. Karena apa? Karena pada saat lalu di zaman Ahok itu juga pernah ya setidaknya membuka posko pengaduan warga di Balai Kota Jakarta. Itu bahkan juga sudah pernah dan juga rame. Nah, memang sih menurut saya agak aneh sedikit sih, karena Gibran itu masih muda ya, bahkan masih di bawah usia 40 tahun. Dan saya juga teringat pada saat lalu, misalkan pada saat debat Cawapres yang lalu, bahkan Gibran Rakabuming Raka menyenggol terkait hilirisasi digital. Menurut saya sangat bertolak belakang sekali ya ketika Gibran membuka posko pengaduan warga dengan lapor Mas Wapres. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu juga banyak yang antri ya di depan istana wakil presiden. Menurut saya itu juga kurang efektif ya. Karena apa? Karena saat ini juga di zaman digital seharusnya kan ada hilirisasi digital ya, seperti apa yang dikatakan Gibran pada saat yang lalu. Seharusnya hilirisasi digital, tetapi ini kok sistemnya masih manual. Ya walaupun saya sangat sependapat sekali, ada lapor Mas Wapres menurut saya sangat keren sekali, ide brilian ya, sehingga menjangkau orang-orang yang belum tersentuh terkait kebijakan-kebijakan yang memudahkan masyarakat. Nah ini, wah cukup mengejutkan sekali. Ketika dibuka lapor Mas Wapres, wah malah banyak yang setidaknya rame mengadukan akun Fufu Fafa. Nah ini sangat lucu sekali. Ya memang kalau kita flashback ke belakang ya, akun Fufu Fafa itu bahkan juga menjadi isu nasional. Dan bahkan ada akun TikTok setidaknya menyebut akun Fufu Fafa itu milik Roy Suryo. Nah jadi kemana-mana kan akhirnya, kalau sampai saat ini pun akun Fufu Fafa itu belum diketahui siapa dibalik akun Fufu Fafa itu. Akhirnya juga saat ini liar. Seharusnya dicari lah siapa pemilik akun Fufu Fafa. Kalau misalkan Roy Suryo ya ngaku, kalau misal milik Gibran ya ngaku, sehingga clear and clean dibalik akun Fufu Fafa itu siapa. Nah bahkan dikomentari oleh Kopi Pahit, lapor Mas Wapres tolong umumkan segera pemilik akun Fufu Fafa biar masyarakat tidak terus resah dan salah sangka. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, netizen sungguh wow sekali lah pokoknya. Bahkan Gibran bikin layanan lapor Mas Wapres, netizen rame adukan Fufu Fafa segera usut. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu dari akun sebelah ya, akun TikTok itu secara terang-terangan menuduh akun Fufu Fafa itu milik Roy Suryo. Ini sangat mengejutkan, tetapi sudah meminta maaf dan Roy Suryo pun juga reaksinya sangat keren sekali dan bahkan tidak ingin melaporkan yang menuduh Roy Suryo pemilik akun Fufu Fafa. Sangat keren sekali lah. Nah kalau kita lihat dari sini ya, ini termasuk senjata makan tuan. Wah, kata netizen sih. Wakil Presiden Gibran membuka layanan aduan bernama Lapor Mas Wapres yang diumumkan pada 10 November melalui akun Instagram resmi miliknya. Dalam postingan yang diunggah oleh Gibran, masyarakat Indonesia dapat melakukan pengaduan dengan cara datang langsung ke Istana Wapres yang berlokasi di Jakarta pada Senin hingga Jumat. Selain itu, masyarakat di Indonesia juga bisa melakukan pengaduan dengan mengirim pesan teks ke nomor WhatsApp. Tak butuh waktu lama, unggahan tersebut menjadi sorotan warganet di media sosial, khususnya platform X. Hingga kini terpantau kata kunci lapor Mas Wapres menduduki trending topik X Indonesia dengan jumlah cuitan sebanyak 4.000. Saat ditelusuri, tak sedikit warganet yang mencoba untuk menghubungi nomor WhatsApp yang tertera dan melaporkan akun Fufu Fafa. Sebagian besar warganet merasa jika pihak istana harus segera mengusut akun Kaskus tersebut karena dinilai melakukan penghinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Wah, bagaimana menurut Anda ya? Ini sangat wow sekali lah. Nah, bahkan juga tidak hanya menjadi atensi dari masyarakat Indonesia, tetapi juga media asing soroti layanan aduan Gibran dianggap aneh dan apa perannya sebagai Wapres. Nah loh, salah satu media terkemuka di Asia yang berbasis di Singapura, Channel News Asia, menyoroti layanan lapor Mas Wapres yang dianggap kontroversi sekaligus dinilai sebagai sesuatu yang tak lazim dan aneh yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Ya, kita memang kembalikan lagi ke masyarakat ya, seperti apa. Tetapi yang jelas saya sebagai warga negara Indonesia sih sangat mengapresiasi sih lapor Mas Wapres, sangat mengapresiasi, apalagi juga banyak masyarakat yang mengadukan terkait permasalahannya dan menurut saya itu sangat ya penting sekali lah ya. Tetapi yang dilaporkan seharusnya ada pembagiannya ya, bukan masalah terkait bansos tiba-tiba lapor Mas Wapres. Menurut saya malah mengerdilkan yaitu jabatan wakil presiden. Masa sih wakil presiden
mengurusi terkait bansos dan lain sebagainya. Seharusnya yang lebih urgent lagi lah. Ya pada saat lalu memang ada rame ya, setidaknya masyarakat yang datang ke Istana Wakil Presiden dan melaporkan terkait tidak diberikannya bansos. Dari Habib Syah mencari sensasi, seorang Wapres tak perlu membuka layanan aduan. Itu hanya pekerjaan teknis seperti aduan PLN, pemadaman kebakaran, pekerja aja sambil lihat-lihat bagaimana penderitaan rakyat, bagaimana rusaknya hukum dan lain-lain. Ya, menurut saya itu juga lebih penting sih. Mau bikin helpdesk kok di posisi Wapres? Buat apa ada wamen pembantunya? Pembantu presiden buat apa ada instansi, institusi bahkan kementerian baru yang dibuat oleh kelakuan kok mirip ya seperti itulah. Yang jelas aneh lah, masing-masing daerah sudah memiliki dinas-dinas sesuai fungsinya masing-masing. Aneh atau nyeleneh, yang paling penting Wapres ada pekerjaan lumayan daripada mainin boneka. Media asing mana bisa mempan dengan anak ini. Bapaknya aja cuma ya seperti itulah. Ya memang setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra ya. Tetapi saya kok setuju ya dengan lapor Mas Wapres ya. Entah itu pencari sensasi atau sebagainya. Kalau menurut saya bisa mengurangi beban dari masyarakat dan pelaporan dari masyarakat langsung tertangani dengan baik. Menurut saya sangat baik-baik saja ya. Nah dari sini memang sangat wow sekali ya. Gibran yakin hilirisasi digital bisa buka 19 juta lapangan pekerjaan. Tetapi ini kok manual ya. Itu lapor Mas Wapres. Seharusnya juga ada ya setidaknya APK lah, aplikasi lapor Mas Wapres. Itu juga menurut saya lebih efektif ya, karena masyarakat saat ini juga waktunya sudah dihabiskan untuk mencari cuan dan lain sebagainya. Syukur-syukur ke Istana Presiden. Nah bayangkan masyarakat Papua, masyarakat Aceh, NTT dan lain sebagainya itu juga sangat menguras energi kalau harus di Istana Wakil Presiden. Sangat jauh sekali dan menurut saya akan menguras energi dan juga cuan ya. Calon Wakil Presiden Gibran optimis hilirisasi digital bisa membuka 19 juta lapangan pekerjaan dalam waktu 5 tahun ke depan. Gibran mengemukakan bahwa hilirisasi digital membutuhkan tenaga anak muda yang ahli di bidang teknologi dan informasi. Gibran juga optimistis jika hilirisasi digital bisa berjalan dengan baik, maka ada 19 juta lapangan kerja yang siap diisi oleh generasi milenial, generasi Z, dan kaum disabilitas dalam waktu 5 tahun ke depan. Inilah manfaat hilirisasi digital. Ini adalah peluang yang luar biasa, khususnya untuk semua anak muda, tuturnya dalam keterangan pada 27 Januari yang lalu ya. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.